Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Suciamanda dari kelas 3B, mata kuliah Imunologi. Di sini saya akan menjelaskan video tentang penggunaan antibodi poliklonal dan monoklonal sebagai terapi dan deteksi pada COVID-19. Antibodi poliklonal dan monoklonal sebagai terapi dan deteksi COVID-19. Apa itu antibodi poliklonal? Antibodi poliklonal adalah campuran antibodi heterogen yang berikatan terhadap berbagai epitop dari antigen sama, atau dapat disebut sebagai kumpulan antibodi terhadap suatu antigen secara spesifik dapat mengenali lebih dari satu epitop. Adapun kelebihan dan kekurangan dari antibodi poliklonal. Ya, kelebihannya yaitu relatif lebih mudah, cepat, dan murah. Dan hewan uji yang digunakan bervariasi dari mulai ayam, mencit, tikus, kelinci, kambing, kuda. Serta kekurangannya yaitu kurang spesifik dan harus melalui proses pemurnian atau purifikasi. Produksi antibodi poliklonal dapat dilihat pada gambar di samping. Antibodi poliklonal diproduksi pada kelinci dengan cara mengimunisasi kelinci dengan antigen, juga dikenal sebagai imunogen, menggunakan dosis yang berkisar 10 mikrogram sampai 200 mikrogram. Imunisasi biasanya dilakukan secara intradermal, subkutan, intramuskular maupun intraperitoneal. Peran antibodi poliklonal untuk terapi dan deteksi COVID-19. Upaya pencegahan dan pengobatan penyakit itu telah berkembang pesat, dan model pengobatannya beragam, mulai dari herbal, senyawa sintesis, vaksin, dan imunoterapi. Pada metode penyembuhan COVID-19, yaitu bagi pasien COVID-19 yang bergejala ringan sampai sedang dapat mengkonsumsi multivitamin dan obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter. Tentu juga disertai dengan istirahat yang cukup, rajin olahraga, dan menjaga pola hidup yang sehat. Sedangkan untuk pasien COVID-19 dengan gejala sedang sampai berat, terapi pemulihan bisa melalui obat-obatan hingga transfusi atau intravena. Metode intravena ini bisa berupa antibodi monoklonal dan terapi antibodi poliklonal. Contoh terapi antibodi poliklonal adalah melalui donor plasma konvalesen sebagai adjuntif terapi yang efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh subjek klinis, baik pendonor maupun pasien COVID-19. Serta penerapan terapi antibodi poliklonal harus memperhatikan dosis, potensi efek samping, serta interaksi obat. Apa itu antibodi monoklonal? Antibodi monoklonal merupakan kumpulan dari antibodi terhadap suatu antigen yang hanya dapat mengenali satu epitop. Antibodi monoklonal merupakan senyawa yang sangat spesifik dan dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar dan digunakan juga dalam alat diagnostik. Pengukuran dengan pendeteksian menggunakan teknologi antibodi monoklonal relatif cepat, akurat, dan lebih peka karena spasitasnya tinggi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari antibodi monoklonal. Kelebihannya dia lebih spesifik, kemudian untuk teknik imunokimia lebih baik hasilnya, dan kekurangannya relatif lebih lama, serta harus melalui proses pemurnian. Produksi antibodi monoklonal. Produksi antibodi monoklonal dapat dilihat pada gambar di samping. Produksi pada antibodi monoklonal dilakukan pertama kali oleh George Kohler dan Cesar Milstein pada tahun 1975, yaitu pada produksi sel hibridoma. Yang pertama, imunisasi mencit. Antigen berupa protein atau polisakarida yang berasal dari bakteri atau virus itu disuntikan secara subkutan pada beberapa tempat ataupun secara intraperitoneal. Yang kedua yaitu fusi sel limfa kebal dan sel mieloma. Sel limfa kemudian dicampurkan dengan sel mieloma yang dapat terus-menerus hidup di dalam kultur. Kemampuan untuk memproduksi antibodinya hilang karena dia kekurangan hipoksantin guanin fosforibosil transferase. Dan sebagian antibodi pada limfa dan sel mieloma berfusi menjadi sel hibrid. Cara kerja antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan protein yang diproduksi dan berfungsi sebagai antibodi yang dibuat oleh sistem kekebalan sebagai respon terhadap infeksi. Dengan mengikat molekul tertentu pada virus ataupun bakteri
yang dikenal sebagai antigen. Antibodi monoklonal dapat meningkatkan atau dapat memulihkan respon imun terhadap patogen. Sebagian besar antibodi monoklonal yang dikembangkan untuk mengobati COVID-19 menargetkan protein lonjakan yang digunakan virus corona SARS-CoV-2 untuk memasuki sel inang dengan mengikat protein spike. Antibodi monoklonal dapat membantu mencegah virus menginfeksi sel manusia. Dan antibodi monoklonal menargetkan antigen spesifik pada virus ataupun bakteri. Perlu diketahui bahwa antibodi monoklonal dapat mengurangi peradangan pada COVID-19. Antibodi monoklonal yang telah menerima persetujuan dari FDA atau Food and Drug Administration Amerika Serikat. Yang pertama ada Regenkov cocktail. Obat ini mengandung dua antibodi monoklonal yaitu casirivimab dan imdevimab digunakan untuk usia di atas 12 tahun. Yang kedua ada sotrovimab. Obat ini diizinkan untuk orang dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun. Sedangkan pada bamlanivimab dan ezetevimab pada bulan Juni, pemerintah Amerika Serikat menghentikan distribusi dua antibodi monoklonal ini karena pada tes menunjukkan bahwa mereka tidak bekerja melawan varian beta dan gamma dari virus corona. Peran antibodi monoklonal pada terapi dan deteksi COVID-19. Terapi antibodi monoklonal merupakan salah satu pengobatan terbaru untuk pasien terkonfirmasi COVID-19. Penggunaannya dikhususkan bagi pasien COVID-19 gejala ringan ataupun sedang. Obat yang digunakan dalam terapi antibodi monoklonal ini sudah ada di Indonesia dan dikenal dengan nama Regdanvimab. Terapi antibodi monoklonal hanya dapat diberikan kepada pasien COVID-19 dewasa yang tidak memerlukan terapi oksigen. Obat ini tidak diberikan kepada pasien dengan gejala berat dan pasien beresiko tinggi. Seperti apa? Yaitu seperti pasien lanjut usia, obesitas, memiliki penyakit kardiovaskular termasuk dengan hipertensi, memiliki penyakit paru kronis termasuk asma, diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, memiliki penyakit ginjal kronis termasuk pasien dialisis, dan memiliki penyakit hati kronis. Penerapan terapi antibodi monoklonal itu harus memperhatikan dosis, potensi, efek samping, serta interaksi obat seperti resiko anafilaksis maupun gangguan pencernaan. Oke, dari pembahasan berikut dapat kita simpulkan bahwa antibodi poliklonal adalah antibodi yang dapat mengenali lebih dari satu epitop, sedangkan antibodi monoklonal adalah antibodi yang dapat mengenali hanya satu epitop. Dan pada antibodi monoklonal itu ada antibodi monoklonal generasi baru atau antibodi rekayasa. Antibodi ini dibuat dengan memanfaatkan teknologi rekayasa genetika yang disebut dengan cloning. Di antaranya ada simetrik antibodi, yaitu dibuat melalui rekayasa genetika untuk menciptakan suatu mencit atau tikus yang dapat memproduksi sel hibrid. Contohnya yaitu rituximab, 66% molekulnya itu berasal dari manusia. Kemudian ada human antibody, yaitu bagian protein yang berasal dari mencit, hanya terbatas pada antigen binding site saja, sedangkan bagian Fc-nya berasal dari manusia. Contohnya yaitu alemtuzumab, yaitu 90% berasal dari manusia. Dan yang ketiga yaitu ada full human antibody, yaitu sepenuhnya itu berasal dari manusia. Teknik ini menggunakan teknik rekayasa genetika untuk menciptakan mencit transgenik yang membawa gen yang berasal dari manusia, sehingga dia mampu memproduksi antibodi yang diinginkan. Dan teknologi antibodi monoklonal disebut juga dengan teknologi hibridoma, diperkenalkan oleh George Kohler dan Cesar Milstein pada tahun 1975. Penemuan tersebut dapat memudahkan pembuatan antibodi untuk terapi dan diagnostik. Di antaranya yaitu tadi yang dibahas yaitu pada terapi COVID-19. Referensi yang saya gunakan. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.